Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Mulyasari. Di sini saya ditugaskan oleh dosen saya Bapak Sofyan Ali untuk menjelaskan mengenai tentang standar costing. Sebelumnya saya dari mahasiswa Universitas Trisakti jurusan akuntansi. Nah, saya akan lanjut mengenai standar costing ya teman-teman. Jadi kalau biasanya nih standar costing itu harus dibuat untuk perusahaan. Tujuannya yaitu dia itu sebenarnya alat pengendalian ya teman-teman bagi divisi operasional, karena untuk membuat standar costing itu harus ditentukan dulu 3 poin itu. Jadi tuh kayak enggak semua biaya standar itu sama untuk perusahaan yang lain. Jadi biaya standar itu beda-beda tergantung perusahaan dalam membuat keputusan terhadap produk yang dia hasilkan. Nah, biasanya bagi perusahaan manufacturing standar costing itu ada 3 poin. Yang pertama, kalian harus menghitung dulu yang namanya tuh direct material. Nah, mungkin teman-teman belum tahu, di sini saya akan menjelaskan mengenai direct material. Jadi tuh direct material itu kayak misalkan bahan bakunya sih. Kalau ingin menghasilkan barang AB, misalkan barang kulkas, berarti kan ada bahan bakunya, materialnya apa aja, berapa sih beratnya, standarnya, harganya, itu kan harus penggunaannya harus ditentukan sebelum ingin menghasilkan produk yang dia hasilkan. Yang kedua, direct labor. Kayak direct labor itu kayak berapa jam yang dihasilkan atas produk yang dia buat gitu. Jadi satu produk itu berapa menit gitu kan, sehingga mengetahui 1 jam itu berapa produk yang dia cetak, atau satu produk itu berapa menit yang ditentukan. Yang ketiga, factory overhead. Nah, factory overhead itu kayak biaya-biaya yang tidak terkait terhadap produksi, misalkan listrik, biaya gedung, itu kan tidak terkait kan. Kalau itu makanya tergolong dalam factory overhead. Nah, salary gitu kan, kalau yang saya tahu seperti itu kalau tidak salah. Nah, biasanya setelah 3 poin itu perusahaan itu mengetahui sudah dibuat standar costingnya, maka muncul yang namanya varian selisih. Nah, dalam selisih itu perusahaan mengetahui apakah produk yang dihasilkan sudah tepat, sudah sesuai dengan standar costing atau belum. Makanya bagi perusahaan, bagi divisi operasional itu sebagai alat pengendalian, yaitu saya bilang dibuatlah beliau standar costing untuk mengetahui produk yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan standar atau belum. Makanya ada yang namanya varian selisih. Nah, selisih itu yang dia akan analisa gitu kan, apakah biaya produk yang dihasilkan lebih dari biaya standar atau belum. Nah, biasanya kalau misalkan lebih, berarti kan ada faktor atau penyebab lain. Nah, itu dia dianalisa dan dievaluasi gitu. Hasil dari produk yang dia sudah produksi gitu. Itu kan. Terus bagaimana sih standar costing itu dibuat? Biasanya kalau dalam
dalam buku itu ada 3. Yang pertama itu kayak kejadian historinya atau sebelumnya gitu, terus studi teknisi sama masukan dari bagian operasional. Biasanya itu saya bilang misalkan dia kejadian historinya, ya saya bilang 1 jam itu dia menghasilkan 5.000 barang, seharusnya dia menghasilkan 10.000 barang, berarti kan ada alur kinerja yang tidak efektif ya, sehingga loss gitu kalau dalam bagian ininya tidak tepat lah alurnya, makanya perlu dievaluasi gitu. Itu menjadi patokan bagi divisi operasional atau VPIC kalau dalam di jabatannya PPIC, penanggung atas produksi tersebut. Yang ketiga, dalam standar itu ada 2 standar ideal, standar yang dicapai. Kalau ideal itu kalau misalkan alur standar yang udah dibuat terus tepat, terus tidak ada kerusakan apa-apa, pokoknya itu output yang dihasilkan sesuai dengan target, biayanya itu sudah tepat, seperti itu. Nah, dalam tadi saya bilang ada yang namanya variance apabila lebih dari standar costing mungkin kan perlu dievaluasi. Nah, kalau misalkan dalam biaya penyelidikannya itu lebih besar dari manfaatnya, itu sebaiknya tidak perlu, karena kan di dalam perusahaan itu ada yang namanya efisiensi. Nah, kalau misalkan biaya lebih besar ya lebih baik tidak usah, tapi kalau misalkan manfaatnya lebih tinggi dibanding biaya penyelidikannya, lebih baik harus diselidiki atas selisih variance tersebut. Makanya ada yang namanya favorable unfavorable kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, mungkin teman-teman itu saja yang saya jelaskan mengenai tentang standar costing. Mohon maaf apabila dalam penjelasan banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.